Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Harmin, peserta Latsar CPNS tahun 2024 dari Universitas Samudra, Program Studi Teknik Mesin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji, yang saya hormati Ibu Yasnifa SPD MSI selaku coach, dan yang saya hormati Ibu Eka Mutia SDMT selaku mentor saya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimasi dan Digitalisasi Pendataan Skripsi Mahasiswa di Prodi Teknik Mesin, Universitas Samudra. Adapun target data pada bahan tayang saya, yang pertama adalah profil organisasi, deskripsi organisasi, yang kedua yaitu profil peserta, deskripsi peserta, yang ketiga yaitu analisis isu, identifikasi isu, penyebab isu, gagasan kreatif, dan yang terakhir adalah rancangan kegiatan dan jadwal aktualisasi. Saya adalah seorang dosen yang bertugas di Prodi Teknik Mesin Universitas Samudra, yang mana Universitas Samudra pada awalnya merupakan sebuah yayasan pendidikan samudra yang didirikan pada tanggal 1 April 1970, dan setelah melewati perjalanan panjang pada tahun 2013 resmi menjadi perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Samudra. Untuk profil saya sendiri, saya bernama Amalia Harmin, merupakan dosen Program Studi Teknik Mesin Universitas Samudra dengan jabatan asisten ahli, memiliki tugas dan fungsi yaitu untuk mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tridharma Perguruan Tinggi, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, merencanakan proses pembelajaran dan menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Di samping itu, dosen juga membuat bahan ajar dan modul untuk mahasiswa, meningkatkan kualifikasi akademik, diikuti kompetensi berkelanjutan, dan yang terakhir, dosen wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik. Latar belakang rancangan aktualisasi saya yaitu pelatihan dasar CPNS memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 63 ayat 3. Untuk membentuk ASN yang profesional, berkarakter sehingga mampu mewujudkan tugas dan peranannya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat atau pemersatu bangsa. Sistem pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2024 menggunakan sistem blended learning berupa MOOC yang dilakukan secara mandiri oleh peserta, kemudian dilanjutkan dengan distance learning menggunakan sistem LMS yang dilakukan secara terstruktur, dan yang terakhir merupakan aktualisasi yang dilaksanakan secara terstruktur di tempat asal kerja peserta dan klasikal. Terdapat 3 isu di instansi peserta. Yang pertama adalah tidak optimalnya penggunaan arsip digital untuk pengarsipan berkas skripsi mahasiswa PSTM, kemudian belum tersedianya SOP di PSTM, dan yang terakhir belum tersedianya modul praktikum. Peserta melakukan analisis isu menggunakan metode USG sehingga didapatkan isu yang paling urgensi untuk diselesaikan berupa tidak optimalnya penggunaan arsip digital dan untuk pengarsipan berkas skripsi mahasiswa PSTM. Isu yang dipilih oleh peserta didukung dengan kondisi aktual di prodi, di mana data skripsi mahasiswa masih disimpan dalam bentuk konvensional, dan ketika data tersebut dibutuhkan, dosen harus mencari secara manual satu persatu. Setelah dilakukan analisis isu, kemudian melakukan tapisan isu untuk mencari sebab, penyebab, faktor,
faktor terjadinya isu tersebut. Yang pertama, tidak dilakukan validasi dan verifikasi, tidak dilakukan kontrol secara rutin terhadap sistem, kurangnya skill pengelola, baik itu dosen maupun pendidik, kelalaian mahasiswa itu sendiri, tidak tersedianya platform untuk digitalisasi arsip skripsi, belum terbentuk tim pengelolaan arsip digital, tidak dilakukan proses update data, dan yang terakhir yaitu ketidakpekaan mahasiswa terhadap arsip digital. Setelah analisis dan tepisan isu, maka didapatkan gagasan kreatif yaitu optimasi dan digitalisasi untuk pendataan skripsi mahasiswa pada Prodi Teknik Mesin Universitas Samudra. Adapun rancangan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan yaitu yang pertama, persiapan melakukan konsultasi dan pengecekan langsung ke bagian administrasi, di mana tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan atasan langsung, di sini adalah Kaprodi, melakukan konsultasi dan melakukan pengecekan langsung data skripsi dengan pihak administrasi Prodi, dan outputnya di sini yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama kegiatan yang akan dilakukan, masukan dan saran rencana kegiatan yang akan dilakukan, hasil diskusi rencana kegiatan yang akan dilakukan, serta data yang didapat. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang pertama adalah akuntabel, kemudian kolaboratif, dan yang terakhir yaitu harmonis. Kegiatan kedua berupa identifikasi, melakukan pengecekan, penyusunan, dan merapikan data skripsi konvensional maupun digital dengan tahapan kegiatan menyalin data judul skripsi ke dalam Microsoft Excel, memilah judul skripsi sesuai dengan tahun, merapikan data judul skripsi di Microsoft Excel, menentukan tool yang akan digunakan untuk Google Drive, dan mengkonsultasikan progres hasil kegiatan kepada mentor. Dengan output berupa rincian arsip data yang tersedia, data skripsi mahasiswa yang tersedia dan terbarukan, dan masukan saran terhadap progres yang telah dilakukan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, kolaboratif, dan adaptif. Pada kegiatan ketiga yaitu melakukan proses input data skripsi ke dalam database berbasis spreadsheet. Dengan tahapan kegiatan memasukkan data skripsi ke dalam Google Spreadsheet, menata data skripsi sesuai dengan rekapan tahun, mengecek dan merapikan data skripsi, melakukan konsultasi dengan mentor untuk publikasi data digital skripsi di website Prodi, melakukan konsultasi dengan atasan tentang akses terhadap Google Drive, dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa akhir tentang penggunaan arsip digital. Dengan output hasil input data skripsi ke Google Spreadsheet, hasil input data skripsi sesuai dengan rekap tahunan dengan Google Spreadsheet, dan hasil input data skripsi yang lebih teratur dengan Google Spreadsheet. Dan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Kegiatan terakhir berupa pelaporan hasil kegiatan dan evaluasi kepada mentor dan atasan. Dengan tahapan kegiatan, memberikan laporan hasil kepada atasan dan mentor, mencatat hasil evaluasi berdasarkan arahan mentor, dan memperbaiki hasil kegiatan berdasarkan evaluasi mentor dan atasan. Dengan output laporan hasil telah selesai, memasukkan dasar evaluasi berdasarkan arahan mentor dan atasan langsung, dan hasil evaluasi laporan telah selesai. Dengan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu loyal, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan. Kemudian untuk jadwal aktualisasi dapat dilihat pada tabel di layar, dan untuk pelaporan hasil kegiatan evaluasi kepada mentor atau pelaporan akhir diharapkan dapat rampung pada bulan November. Sekian paparan rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.